warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Mahfuzi Irwan, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penmas dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sepuji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggur Fadila dari kelompok 8 selaku moderator. Adapun teman-teman saya, Pamelia Boris Tepu, Hilin Anggreani, Hotmayani Harahap. Topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah pendekatan pembelajaran pada satuan pendidikan di masyarakat. Langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Yang pertama itu ada pendekatan pedagogi dan pembelajaran. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata fait yang berarti anak dan augos yang berarti ladder up. Pedagogi diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mendidik anak. Di dalam model pedagogi, guru bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, yaitu tentang bagaimana cara dipelajarinya, kapan dipelajari, dan kapan berakhirnya pembelajaran tersebut. Di dalam model ini, guru yang menekankan peranan dalam pembelajaran karena didasari oleh beberapa asumsi mengenai peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk mengetahui. Yang kedua, konsep diri peserta didik. Yang ketiga, peran pengalaman. Yang keempat, kesiapan untuk belajar. Yang kelima, berorientasi belajar. Dan yang terakhir ada motivasi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi ini yaitu proses pembelajarannya cenderung teacher center. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep yang datang dari guru. Yang ketiga, materinya cenderung lebih bersifat. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan andragogi dalam pembelajaran. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ANDR yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin, mengamong, atau membimbing. Knowles 1980 mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran penerapan model. Menurut pandangan andragogi, setiap pendidik harus mampu membantu peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran. Yang kedua, menemukan kebutuhan belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang keempat, merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. Yang kelima, melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan sarana belajar yang tepat. Yang keenam, menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik. Artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang dijadikan landasan dalam teori andragogi adalah sebagai berikut. 1. Orang dewasa mempunyai konsep diri. Orang dewasa memandang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat suatu keputusan, dapat mengambil segala risiko dari keputusan yang diambil, serta dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. 2. Orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman.
Orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda dengan orang dewasa lainnya. Akibat perbedaannya terlihat dari segi latar belakang kehidupannya dan perbedaan dari lingkungannya. 3. Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar orang dewasa seirama dengan keberadaan peranan sosial yang telah ia tampilkan. Peran sosial ini akan berubah sejalan dengan perubahan usia, sehingga kesiapan belajar orang dewasa akan ikut berubah pula. 4. Orang dewasa berharap dapat segera menerapkan perolehan belajarnya. Orang dewasa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena ia sedang merespon hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Pembelajaran kegiatan orang dewasa menekankan pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupannya. 5. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Knowles menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih tua usianya dapat belajar hal-hal yang baru. Maka sebab itu mereka dapat melakukan kegiatan pembelajaran. 6. Belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri orang dewasa. Setiap peserta didik akan mengontrol langsung proses belajarnya sendiri dengan melibatkan semua potensi dalam dirinya, masuk dalam potensi berpikir. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam presentasi tadi adalah penyelenggaraan pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, sedangkan jalur pendidikan non-formal diselenggarakan di lingkungan masyarakat yang terdiri atas berbagai satuan dan jenis programnya dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pedagogi dan pendekatan andragogi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.